sedang berada di SMP Sukapura bersama Ibu Kepala SMP Sukapura, Ibu Yayan Rokaya SPD. Kali ini akan melaksanakan wawancara terkait keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Sebelumnya mohon konfirmasi dulu kepada Ibu, apakah bersedia untuk diwawancara? Siap, bersedia. Baik, langsung aja untuk wawancaranya. Ada sedikit yang ingin ditanyakan terkait dilema etika. Mungkin ada suatu kasus atau momen di lingkungan sekolah ini tentang suatu momentum di mana ada dilema etika atau suatu momentum di mana ibu harus memutuskan suatu keputusan yang mungkin sedikit bingung, di mana yang satu positif, yang satu juga positif, dan di mana ibu juga harus berpikir harus berdampak baik kepada semuanya. Barangkali ibu ada. Siap, gini. Di sini di SMP Sukapura ini ada intinya kejadian lah yang bisa dinyatakan sebuah dilema untuk SMP, untuk sekolah ini, khususnya saya sebagai kepala sekolah. Di antaranya ada kejadian siswa baru atau tentang siswa. Pertama, ada siswa pindahan dari sekolah lain yang ternyata anak itu kasus di sekolah sebelumnya, dan bagi saya sebagai kepala sekolah bingung untuk memutuskan diterima atau tidaknya, karena diantaranya kasusnya banyak kasus-kasus yang jelek, sedangkan anak itu berada di desa Sukapura dan sekolah ini menerima dari 4 SD yang tahu tentang kelakuan anak itu. Diantaranya ada orang tuanya yang memikirkan atau berpikir tidak akan menyekolahkan ke sekolah SMP Sukapura kalau ada anak tersebut. Nah, untuk itu bagi saya bingung diterima tidaknya. Kalau diterima akan mempengaruhi ke siswa yang lainnya, nama baik sekolah, dan tidak diterima juga bingung karena anak itu kekeh atau orang tuanya mau menyekolahkan di sini. Nah, itu bagi saya selaku kepala sekolah mungkin itu sangat menjadi dilema. Yang pertama, butuh anak itu karena untuk jumlah misalkan. Yang keduanya, kalau diterima juga dampaknya akan besar bagi anak-anak yang lainnya, mempengaruhi hal-hal yang jelek, karena di sekolah ini mungkin anaknya jumlahnya juga tidak banyak, jadi ketahuan kalau anak itu nakal sedikit, nakal besar misalkan gitu. Oleh karena itu mungkin tadi kembali lagi ke dilema bagi saya selaku kepala sekolah. Yang pertama, diterima akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi anak yang lainnya dan mempengaruhi ke orang tuanya juga, yang sudah pernah dengar ada yang bilang kalau ada anak itu tidak akan menyekolahkan ke sini. Nah, itu diantaranya. Dan yang kedua, kalau tidak diterima mungkin kasihan karena anak itu usia sekolah gitu, bakal terlantar di rumah atau di lingkungannya. Mungkin itu saja. Dalam mengambil keputusan terima atau tidaknya, barangkali ada tips atau sebuah pemikiran khusus, mungkin dengan musyawarah atau gimana dalam menentukan keputusannya? Oh iya, siap. Untuk mengambil keputusan yang sudah dilaksanakan, diantaranya ada beberapa kejadian lain juga. Dipanggil orang tuanya, ngobrol secara langsung. Sebelum ngobrol kepada orang tua, diskusikan dulu sama pihak guru, sama guru-guru yang ada di sini. Setelah itu ambil keputusan baiknya gimana, dan memanggil orang tua, diajak ngobrol berdua, dikasih masukan, dikasih jalan keluar. Misalkan dikasih jalan keluarnya untuk mendaftar
di PKBM atau paket B misalkan jalan keluarnya, karena tadi juga kalau diterima di sini pengaruhnya juga jelek, sangat jelek gitu. Nah, dikasih pengertian orang tuanya, dikasih jalan keluarnya bagaimana, diantaranya didaftarkan ke PKBM karena PKBM itu tidak terikat lah kehadiran apa gimana gitu. Mungkin solusinya didaftarkan langsung sama sekolah ini ke PKBM. Nah, selama menjalani proses itu mungkin ada hambatan-hambatan yang mungkin bersumber dari orang tuanya atau dari lingkungan. Jelas ada hambatan, diantaranya hambatannya mungkin dari orang tua itu ya sementara lah bakal gimana ya, merasa tidak enak mungkin karena sudah ditolak di sekolah ini. Hambatannya mungkin itu, dan yang lainnya mungkin bisa kasih pengarahan sedikit-sedikit, mungkin orang tua mengerti apa alasannya tidak diterima di sekolah ini. Ya. Dalam proses tersebut mungkin ada satu pihak atau sosok atau siapalah yang bisa memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Siapa gitu? Ya otomatis diantaranya sebagai wakasek kesiswaan itu sangat berperan di dalam mengambil keputusan kalau menghadapi hal-hal seperti ini. Mungkin dari pihak lain seperti dinas atau mungkin komite itu ada? Ya, mungkin diantaranya selain wakasek kesiswaan minta pendapat dari antar kepala sekolah yang misalkan sama pendapat kasus seperti ini, dan meminta pendapat juga ke dinas bagian kesiswaan. Nah, dari kasus yang dialami ini mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik oleh ibu untuk kepentingan sekolah atau pribadi ibu sendiri. Hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran mungkin setelah melihat kasus ini, apa ya, diantaranya satu mungkin di dalam menerima siswa baru, mungkin di situ ada penulisan pengembangan bakat apa-apalah, terus sebagai pelajaran apalagi ya, diantaranya ya itulah. Atau untuk nama baik sekolah misalkan dalam menanggapi kasus tersebut, apakah ada umpan balik mungkin dari pihak lain masyarakat? Kan mungkin masyarakat juga tahu atas hal ini, misalkan yang daftar ini adalah warga Desa Sukapura, ya. Kan dia punya tetangga dan sebagainya, ya. Pasti dia ceritalah bagaimana. Ya, mungkin untuk menanggapi kedepannya setelah terjadi seperti itu, ya seandainya lah ada misalkan kan di sini ini sekolah ini cuma warga di sini, siswa baru siswanya gitulah, mungkin diajak ngobrol atau ada misalkan seandainya lah ada yang datang kenapa anak tersebut tidak diterima, ada yang bertanya lah intinya gitu, jadi kasih masukan terusan paham karena tahu anak tersebut kasusnya apa, sikapnya bagaimana, jadi tidak ada hambatan dari kalau gitu. Cara ibu dalam menyampaikan atau mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat awam, misalkan ada yang ingin tahu atau mungkin ada yang berkomentar negatif di medsos atau di lingkungan masyarakat, seperti apa untuk memberikan pencerahannya kepada masyarakat? Ya minimal lah ngobrol di sekolah, dipanggil, ada hal yang dibicarakan, misalkan diajak ngobrol empat mata, ngobrol, dikasih masukan, misalkan dikasih penjelasan kenapa dan bagaimana selanjutnya, kesimpulannya bagaimana, keputusan bagaimana, akhirnya ya paham. Ya, intinya juga harus ada beberapa faktor pendukung seperti rekam jejak si anak tersebut ya. Nah itu yang penting, bukti lah, bukti nyata, dan mengumpulkan bukti-bukti misalkan itu diantaranya. Saya setuju sekali dengan pendapatnya. Mungkin ini juga dijadikan pembelajaran buat saya ke depannya bila mana
saya mendapatkan satu kasus yang sama dengan Ibu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.